Kebahagiaan orang mukmin puncaknya adalah pada saat hatinya berisikan ilmu tentang Allah. Dia tahu Tuhannya ada. Pada saat dia sedang sehat, nikmat melimpah, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Maka hanya minta kepada Allah saja. Dan pada saat dia sedang sakit, ada musibah, ada cobaan, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan permasalahan itu Allah, yang hanya bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang mukmin kita sangat yakin tidak ada pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Kita selalu tunduk, mengabdi, menyembah, dan juga takut hanya kepadanya. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Saudaraku seiman, la ilaha illallah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu kita berada di bawah naungannya. Hati kita dipenuhi dengan keyakinan tentang isi kalimat ini. Tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia yang berhak untuk disembah. Semua janjinya pasti benar. Tidak ada keraguan sedikit pun atas janji-janjinya. Orang yang patuh dan beriman akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, rezeki, keselamatan dunia dan akhirat. Serta tidak ada keraguan atas ancaman dan hukuman bagi orang-orang yang membangkang. Sedikit pun tidak ada keraguan dalam hati setiap mukmin dalam masalah itu. Jadilah orang yang selalu hidup di taman-taman keimanan, merasa kenikmatan berhubungan dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan orang mukmin puncaknya adalah pada saat hatinya berisikan ilmu tentang Allah. Dia tahu Tuhannya ada. Pada saat dia sedang sehat, nikmat melimpah, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Maka hanya minta kepada Allah saja. Dan pada saat dia sedang sakit, ada musibah, ada cobaan, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan permasalahan itu Allah, yang hanya bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Beruntunglah orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan dan ilmu seperti ini. Dia mengenal Tuhannya, sehingga selalu bahagia. Dalam kondisi terpenuhi kebutuhannya ataupun kurang, dalam kondisi sakit ataupun sehat, kaya atau miskin, sedang mukim atau musafir, selalu saja ada Allah sebagai Tuhan yang bersamanya. Dan kebahagiaan apa, saudaraku seiman, yang bisa mengalahkan bila seseorang bersama dengan Tuhan Sang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, yang memberikan dan menciptakan rezeki untuk seluruh makhluk. Orang-orang yang beriman sangat yakin dengan penuh keyakinan, dan ini tentu butuh ilmu dan belajar, bahwasanya dia akan bahagia, dia akan tentram kalau dia hanya bergantung kepada Tuhannya Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, di antaranya surah An-Nisa ayat 125 yang bunyinya, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Al-ayat. Dan siapakah yang lebih baik hidupnya, agamanya, lebih tentram hatinya daripada orang yang ikhlas dan menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebajikan-kebajikan. Detik-detik hidupnya penuh semuanya dengan keimanan, ketentraman, selalu bahagia, selalu tidak terbebani dengan apapun karena dia tahu dia sedang berhubungan dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hartanya lagi melimpah, dia sedekahkan. Hartanya lagi sedikit sempit, dia tinggal mohon kepada Tuhannya. Semua hidupnya bersama dengan Tuhannya. Dan dia juga selalu merasa diawasi. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 52. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan ketahuilah dan sadarilah, yakinilah kalau bahwasanya Allah itu maha mengawasi segala sesuatunya. Sehingga pada saat dia sendirian pun, dia tahu Tuhannya bersama dia. Selalu dia bertakwa kepada Allah.
tidak berani mencuri, menggibah, memfitnah, melakukan dosa-dosa, dan dia tahu Tuhannya bersama dia. Begitu juga apapun permasalahannya dia selalu kembalikan kepada Tuhannya. Sebagaimana Allah menyebutkan bagi orang-orang yang punya ilmu tentang Tuhannya dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 217 sampai ayat 219. Yang bunyinya wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakkallah engkau kepada Zat yang Maha Perkasa. Serahkan semua urusan pekerjaan, beban-beban hidup, curhatkan kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Artinya dia bisa menolong dari segala macam mara bahaya, dan juga dia akan selalu melindungi karena sifatnya Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Yang dia melihatmu ketika engkau berdiri beribadah, dan dia juga melihat gerak-gerikmu di antara orang-orang yang sujud. Juga orang-orang beriman sangat yakin, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis samai wa la asghar min dzalika wa la akbaru illa fi kitabin mubin. Kamu tidak berada dalam satu kegiatan apapun dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak akan pernah luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua sudah tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Seorang mukmin dengan ilmunya terhadap Tuhannya, dia sangat tentram. Dia tahu kalau semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Semua sudah tertakdirkan. Rezekinya tidak akan pindah kepada orang lain. Tidak akan pernah merasa sedih karena kehilangan dari urusan dunia ini. Sebagaimana Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan, aku telah bertemu dengan satu generasi kaum, maksudnya para sahabat, yang mereka sama sekali tidak pernah sedih atau bahkan memikirkan atau melirik apapun dari permasalahan dunia mereka atau yang luput dari mereka. Tapi mereka malah sedih kalau ketinggalan masbuk satu rakaat sholat berjamaah, kehilangan satu sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah yang mereka harusnya kerjakan karena sudah rutin dijaga. Itu lebih mahal bagi mereka dibandingkan seluruh harta dunia ini. Betapa banyak orang yang tidak punya ilmu tentang Allah, akhirnya meeting di hari Jumat, tinggalkan sholat Jumatnya. Gara-gara bertemu janjian sama temannya lewat sholat wajibnya, takbiratul ihram berlalu, yang tidak akan pernah dia bisa perbaiki sampai hari kiamat. Sekali luput kesempatan ibadah seperti di sholat maghrib, sekali saja luput takbiratul ihram pertama imam, sampai hari kiamat tercatat si fulan luput dari takbiratul ihram pertama imam, dan tidak akan pernah dia bisa menyuruh imam kembali lagi ke rakaat pertama untuk saya ikut dari takbiratul ihram pertama. Imam juga tidak akan mau, dan malaikat juga sudah mencatatnya. Orang-orang mukmin sangat tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan ilmu yang dia pelajari, yang dia miliki, dan ketebalan iman yang ada dalam hatinya. Karena Allah mengingatkan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Imran ayat 5, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang tersembunyi baginya. Semua yang gaib hanya Allah yang tahu. Maka siapapun yang mengaku yang gaib akan ditolak oleh orang-orang beriman. Tidak akan pernah percaya dukun, peramal, penyamun. Tidak ada bagi sosok seorang mukmin yang dia yakini, faham dan tahu apapun yang gaib, yang tidak nampak dengan mata atau sesuatu yang berhubungan dengan masa depan kecuali Allah. Karena Allah telah berfirman dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 59. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan di sisi Allah lah semua kunci-kunci perbendaharaan yang gaib.
Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia saja. Jadi orang mukmin dengan ilmunya tidak akan pernah percaya apapun informasi tentang hal gaib kecuali dari Allah datangnya. Dan Allah hanya memberitahukan sebagian kecil dari ilmu gaib tersebut. Sesuatu yang terjadi masa depan, sebagai tanda-tanda hari kiamat misalnya, atau informasi tentang prosesi kematian, atau tentang hari kebangkitan, hari kiamat, atau tentang surga dan neraka. Selain daripada ini, menebak-nebak masa depan, menebak-nebak nasib, menebak-nebak rezeki, semua kedustaan nyata. Bagi orang mukmin tertolak secara mutlak. Karena memang Allah berfirman, dan bagi dia ini adalah dalil mutlak. Pegangan hidupnya, rujukan pertama umat Islam Al-Quran. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci pembendaraan yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak selembar daun pun yang jatuh kecuali dia, Allah mengetahuinya. Satu lembar daun pun jatuh, Allah tahu dari pohon mana, dari dahan yang mana, dan berapa kali dia harus terbawa oleh angin, berapa hentakan sampai dia tiba di titik tanah manapun, semua sudah Allah ketahui dan dicatat. Tidak pula biji dalam kegelapan bumi, tidak pula yang basah dan tidak pula yang kering, melainkan semua sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Orang-orang beriman selalu tentram hatinya. Jalan di tengah kegelapan, ya, melewati daratan, hutan, lautan, bagi dia semua adalah makhluknya Allah. Tidak perlu tunduk, tidak perlu takut kecuali kepada Allah. Sebagian salafus saleh mengadakan perjalanan di masa hidupnya di malam hari, kemudian masuk di tengah sebuah hutan. Di tengah malam pada saat dia selesai sholat malam 2 rakaat, ingin ke rakaat setelahnya, tiba-tiba ada harimau di hadapan matanya meraung dengan keras. Dan akhirnya dia berdiri dengan tegak dan dengan tenang. Dia mengatakan, hai harimau, kalau seandainya Allah yang telah mengutus, yang telah menciptakan kamu dan aku mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tapi kalau hanya sekedar kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, aku akan mohon kepadanya untuk membinasakanmu. Tiba-tiba harimau tersebut menundukkan matanya, menutup gigi taringnya yang sudah dia buka untuk menyerang, lalu pergi meninggalkan orang saleh. Bagaimana Salman Al-Farisi, Bilal radhiyallahu anhum ajma'in, dan ada kurang lebih, ya, tidak kurang dari 1000 orang sahabat pada saat itu menyeberangi sungai Madain untuk menembus bentengnya Kisra. Dan sungai itu sangat deras airnya. Mereka turun dengan kuda-kuda mereka sambil mereka bertasbih dan bertahlil sambil mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Istana putihnya Kisra sudah nampak dan Rasulullah SAW sudah menjanjikan. Maka air sungai yang deras tidak sama sekali mengganggu mereka untuk menyeberang, dan akhirnya mereka berhasil. Semuanya tidak ada satupun jadi korban, ya, menyeberangi dan sampai ke benteng tersebut. Dan gara-gara pemandangan ini, sebab pemandangan ini, akhirnya pasukan Kisra yang sangat kuat di atas benteng mengatakan, kita tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang punya keyakinan seperti ini. Lautan dilalui, hutan dilewatin, tidak ada sesuatu yang jadi beban dalam hidup mereka. Penyakit yang kronis, semua jadi kecil. Karena dia tahu, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan juga masalah itu Allah. Dia bisa minta kepada Allah. Sayangnya keyakinan seperti ini masih sangat dangkal dari sebagian besar kaum muslimin. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dia akan selalu bersama kita. Di keramaian seperti ini ataupun kita sendirian, Allah selalu hadir. Bagi orang yang mau menghadirkan dirinya dengan Tuhannya. Allah pastikan dalam surah Hadid. Surah nomor 57 ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian selalu di mana saja kalian berada. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua apa yang dalam hati manusia. Orang-orang beriman sangat tahu. Sehingga apapun yang dia niatkan tidak akan pernah keluar walaupun buruk. Niat saja dia akan kontrol. Dia tidak akan mungkin meniatkan dalam hatinya keburukan. Karena Tuhannya mengetahui masalah itu. Kapan dia niat baik, Tuhannya akan baik berikan balasan. Walaupun orang niat tidak langsung dihukum. Tetapi orang-orang beriman tidak akan memunculkan dalam hatinya niat buruk. Walaupun orang di depannya buruk. Tidak perlu balas keburukan dengan keburukan. Karena Allah sudah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 235. Wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Wa'alamu anna Allah ghafurun halim. Ketahuilah, yakinilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Semuanya. Baik atau buruk. Maka takutlah kepadanya. Para salafus saleh kalau membaca ayat ini,
Mereka berazam, bertekad dengan sangat kuat membersihkan dari hatinya semua niat buruk, semua niat maksiat. Ditutup semuanya. Apalagi mengaplikasikan dalam kehidupan, dalam hati aja niat tidak ada. Mereka keluarkan karena mereka tahu. Allah mengatakan di sini, dan ketahuilah Allah mengetahui semua isi hati kalian, maka takutlah kepadanya. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kalau kamu berhentikan, tidak mau lagi niat-niat buruk, ya, maka Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Dia akan berikan kebutuhanmu. Untuk apa bergantung pada manusia? Yang kata seorang penyair Arab, jangan kau minta pada manusia yang kalau kau minta bergantung, memohon padanya, dia akan marah. Bantu saya, berikan saya kerjaan ini, segala macam. Selalu kepada manusia. Tapi mintalah kepada zat Allah yang justru kalau kau tidak minta, dia akan marah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Inna Allah, ya, sungguhnya Allah itu marah ya, kepada seorang hamba yang tidak berdoa padanya. Allah itu marah dengan orang yang tidak berdoa kepadanya. Junaid, salah satu ulama salaf, pernah berkata begini. Waktu ditanya, dengan apa kita bisa menundukkan pandangan dari yang apa yang Allah haramkan? Jawabannya sederhana, dia mengatakan, dengan ilmumu, bahwasanya zat Allah melihatmu lebih mendahului dari objek yang kamu tuju. Mau nonton film yang tidak benar? Yakini dengan ilmu kita dan iman kita, kalau Allah sudah tahu kalau nanti kita akan lihat itu dan dia akan menghukumnya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Saya ulangi, perkataan yang luar biasa. Sufyan ats-Tsauri ulama besar, ulama salaf yang tinggal di Mekah semasa dengan Atha bin Abi Rabah, murid-muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini ulama-ulama yang luar biasa. Julukan Sufyan ats-Tsauri ini Sajjad, orang yang setiap hari sujud, gak pernah angkat kepalanya sampai dia sudah tuangkan semua masalahnya dengan Tuhannya Allah, dan dikenal dengan mustajab doa. Punya kisah tersendiri banyak dengan beliau, tapi beliau mengatakan statement yang menarik sekali. Beliau mengatakan, hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh zat Allah yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Hendaknya engkau selalu berharap kepada zat yang menepati janjinya. Manusia bisa meluput janjinya. Kalau Allah mustahil. Berdoa Allah ijabah, pasti diijabah. Minta Allah kasih. Apa saja, rezeki, keturunan, pasangan, keselamatan, semua Allah kasih. Minta saja. Tinggal order sama Allah. Tidak ada melalui sekretaris, wudu, sholat, berdoa, selesai. Cuma sayangnya banyak orang di antara kita, nanti kalau ada masalah baru kembali kepada Tuhannya. Padahal memohon agar nikmat Allah dipertahankan jauh lebih mulia dan lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nanti ada masalah baru minta solusinya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Sementara kita sehat begini, minta agar sehat dipertahankan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan sakit baru minta obatnya, minta sembuh. Itu boleh, tapi lebih afdal yang pertama. Dan kalau ingin pada saat masalah sedang ada, Allah hadir dalam hidup kita, maka fahami baik-baik. Kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, maka dia akan mengenalmu pada saat kau sedang sulit. Saya ulangi kata beliau lagi, hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Hendaknya engkau selalu berharap kepada zat yang pasti menepati janjinya. Dan hendaklah engkau selalu takut kepada zat yang kuasa setiap saat memberi hukuman. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang lain berkata, kepada seorang pemuda, hai pemuda, merasalah selalu diawasi oleh Allah. Lalu pemuda itu bertanya kepadanya, bagaimana caranya? Kata Ibn Mubarak rahimahullah, jadikan dirimu seakan-akan melihat Allah. Semua fenomena di sekitar kita ini, pergantian siang malam, hujan yang turun, ya manusia di sekitar kita, bahasa yang kita gunakan, jenis-jenis makanan, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, menandakan ada kuasa pencipta. Ada Tuhan Allah SWT. Selalu kita merasa Tuhan itu mengawasi semuanya. Karena ini berjalan semua dengan takdirnya, dengan keputusannya. Yang mengatur mata kita hanya bisa untuk melihat, tidak bisa dipakai makan adalah pencipta Allah. Yang mengatur telinga kita hanya bisa mendengar, tidak bisa dipakai untuk makan adalah Allah. Yang mengatur semua fungsinya untuk tubuh kita seperti dan tidak bisa kita alih fungsikan, maka itu adalah Allah. Semua ini Allah yang atur, semua ini Allah yang ciptakan. Maka beruntunglah orang yang punya ilmu seperti ini. Abdullah bin Dinar rahimahullah berkata,
Satu hari aku keluar bersama Umar bin Khattab menuju ke Mekah. Lalu kami singgah untuk istirahat di sebuah jalan. Tiba-tiba ada seorang pengembala domba turun dari gunung, membawa beberapa gembalaannya, hewan dombanya. Maka Umar tiba-tiba ingin menguji orang ini, ingin tahu apakah ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Allah, tauhidnya sudah sampai pada orang yang seperti ini. Badui di padang pasir atas gunung, tidak ada yang kenal dia. Maka kata Umar, hai pengembala, juallah kepada kami seekor dombamu dari kumpulan domba-domba itu. Pengembala itu mengatakan, sungguhnya domba ini bukan punyaku, ada pemiliknya, tidak mungkin maksudnya aku jual. Maka kata Umar, katakan saja sama tuanmu, kalau domba yang akan kau jual kepada kami itu dimakan oleh serigala, tuanmu mau tahu dari mana? Udah jual sama kami, ambil uangnya, dombanya kami ambil, kamu tinggal bilang domba kamu dimakan serigala, pasti dia percaya. Maka tiba-tiba uniknya orang Badui tersebut menangis terisak-isak. Lalu dia mengatakan, kalau begitu di mana Allah? Maka Umar pun ikut menangis bersama dengan Abdullah bin Dinar. Terisak-isak menangis melihat kejadian tersebut. Lalu kemudian Umar pun keesokan harinya pergi kepada majikan si budak tersebut lalu membebaskan atau memerdekakannya. Diceritakan bahwasanya Nabi Yusuf AS waktu sedang digoda oleh Zulaikha, perempuan yang menggodanya untuk berzina, maka sempat waktu dia mengejar-kejar Nabi Yusuf, ada patung yang disembah oleh Zulaikha di pinggir kamar tidurnya. Dia sempat mampir, diambil selembar kain, lalu ditutup patung tersebut, karena dia mengeluh dengan Tuhannya. Maka Nabi Yusuf berkata, ada apa denganmu? Apakah kamu malu kepada benda mati seperti ini, sedangkan aku tidak malu dengan pengawasan raja yang maha perkasa? Gara-gara itu justru menambah imannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tambah lari dari Zulaikha menuju ke pintu untuk menyelamatkan dirinya dari perzinahan tersebut. Seorang salaf bersenandung dari sebuah syair atau beberapa bait syair yang disusun oleh dia. Menarik sekali. Dia mengatakan begini, "Idza ma khalawta ad-dahra fala taqul." Kalau satu waktu nanti engkau menyendiri, maka jangan pernah engkau mengucapkan khalawtu, aku sedang sendirian, walakin kul aliyya raqibu, tapi bilang kalau saya ini punya pengawas. Wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'ah, jangan pernah engkau bodoh lalu menganggap dan mengira Allah lalai walaupun sesaat. Wala annama tukhfi alaihi yaghibu, dan jangan engkau mengira bahwa apa yang engkau sembunyikan luput darinya, seakan-akan Allah tidak tahu. Sembunyikan hal curian, sembunyikan niat-niat buruk, ya. Alam tara annal yawma asra'u zahibin, bukankah engkau lihat bahwasannya hari-hari cepat sekali berlalu? Wa anna gadan linnadhirina qaribu, dan besok amat cepat datangnya bagi orang-orang yang menunggu. Maksudnya, toh kamu juga sekarang akan menuju ke pada kehidupan akhiratmu, dan akhirnya kamu akan diminta pertanggungjawaban tentunya. Semua ini teman-teman sekalian, saya masih menganggap adalah pembukaan bahasan kita. Karena bagi saya, memang ini lebih penting untuk difahami. Judul kita pada malam ini, dosa besarnya adalah Bab maja fil qawli 'ala Allahi bila ilm. Bab penjelasan tentang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu dari tadi kita jelaskan bagaimana indahnya orang yang menjadi orang beriman. 5 menit kita hanya menyebutkan beberapa ayat Al-Quran, beberapa contoh dari perkataan salaf. Saya yakin, saya pun sudah sering mengulangi ini, dan saya yakin teman-teman juga bisa merasakan perbedaan ada iman kita. Kita merasakan, oh iya ya, gitu kan. Ada perasaan seperti itu. Ini baru beberapa saat. Bagaimana kalau setiap saat selama 24 jam hidup kita berada di taman-taman keimanan, selalu merasa diawasi oleh Allah, komunikasinya selalu berdua dengan Tuhannya, semua perkaranya dimudahkan, rezekinya dikasih, permasalahan dipecahkan, kalau ada musuh dimenangkan. Tidak ada sesuatu yang jadi penghalang bagi orang-orang beriman. Begitulah kondisi yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, para salafus saleh. Begitu kondisi mereka. Saya akan bacakan apa tulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah dalam bab ini. Tentunya bab ini sangat sejalan sebenarnya dengan bab yang sebelumnya, ya. Bab tentang maja fil kadhibi 'ala Allahi wa rasuli. Bab tentang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Nanti kita coba akan bacakan keduanya, tapi saya bacakan dulu dalilnya. Yang pertama diangkat oleh beliau adalah tentang bab berkata atau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Surah Al-A'raf ayat 33. Yang bunyinya,
Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi ilmin wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan hai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Semua pelanggaran-pelanggaran ya, yang dilarang, nampak ataupun tersembunyi, semuanya diharamkan. Perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengambil yang bukan hak kita, hak orang lain. Mengharamkan atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah akan itu, serta Allah juga mengharamkan mengada-ngada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Saksi bahasan kita potongan terakhir dari ayat ini. Allah mengharamkan poin-poin ini, diantaranya berkata tentang Allah sesuatu yang tidak punya dasar ilmu. Nanti kita jelaskan ya. Kurang lebih saya kategorikan ini menjadi 3 kategori tentang orang-orang yang ya, berbicara tentang Allah ini tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Baik, kita bacakan Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, lanjutan dalilnya setelah ayat tadi, kata Syekh Muhammad diangkat dalil ini, Abu Musa berkata radhiyallahu anhu, "Man 'allamahu Allahu 'ilman falyu'allimhu an-nas wa iyyahu an yaqula ma la 'ilma lahu bihi." Fayakuna minal mutakallifina wa yamruku minad din. Barang siapa yang diajari oleh Allah satu ilmu, maka hendaklah dia mengajarkannya kepada manusia, dan hati-hati dia mengatakan perkara yang dia tidak memiliki ilmu padanya. Jangan nambah-nambah, sebatas ilmu kita saja, sehingga dia termasuk menjadi orang-orang yang memberat-beratkan diri dan melesat keluar dari agama. Juga yang ketiga diangkat oleh beliau dalil dalam kitab As-Sahih dari Ibnu Amr, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, secara marfu, "Inna Allah la yaqbudul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil rijal, walakin yaqbidul ilma bi mautil ulama, hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftu bighairi ilm fadhallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan yang dia lakukan dari hati-hati orang-orang. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan meninggalnya para ulama. Hingga jika tidak tersisa seorang ulama pun, manusia akan mengambil para pemimpin yang bodoh. Kemudian mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kita akan coba jelaskan teman-teman sekalian, untuk lebih faham tentang masalah bagaimana ya, rincian daripada bab ini, kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang dimaksud berbicara tanpa ilmu adalah menyampaikan apapun yang berhubungan dengan agama ini tanpa ilmu. Ngomong saja atas nama agama, tapi jahil, gak faham. Ya. Banyak di masa kita sekarang orang ngomong tanpa ilmu, bermodalkan pakaian, penampilan, tapi tidak ada ilmunya, kosong. Lalu ngomong, yang penting terkenal, selesai. Ngomong, diingatkan salah tidak mau tahu, ya. Sesat dan menyesatkan. Ini yang disinggung tadi dalam perkataan Abu Musa al-Asy'ari dan juga hadis ya, Abdullah bin Amr. Dan dari hadis Abdullah bin Amr tadi ini kita ambil pelajaran penting bahwasanya perlunya kita menghormati para ulama. Bukan justru sengaja mencari-cari kesalahan mereka. Segera mumpung mereka masih hidup, ambil ilmunya. Belajar dari mereka, hadir di majelis ilmu. Ada orang subhanallah tidak mau datang ke pengajian kecuali dekat rumahnya saja. Kalau jalan jauh gak mau. Hujan sedikit gerimis gak mau. Terus harapannya bagaimana? Ilmu datang kepada dia? Gak bisa akhi dan ukhti. Ilmu didatangi. Datang kepada orang belajar. Ulama tidak banyak. Dihitung jari kalau dipertemukan dengan jumlah manusia semua, berapa ulama itu? Tidak banyak, sedikit. Maka datang belajar dari mereka. Para salafus saleh dulu datang belajar, berbulan-bulan mereka datang pakai kuda, pakai unta. Antum tinggal gas motor, gas mobil, tinggal datang ke Blok M, mudah sekali. Tinggal datang ke masjid ini, datang ke masjid itu, tinggal belajar dari para dai-dai. Apalagi kalau sudah ulama-ulama besar yang datang ya, dari luar negeri, dari para masyayikh, ya, maka belajar dari mereka. Ada daurah-daurah, hadir, ikuti. Jadi kan?
Karena kalau kapan mereka sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu pergi bersama mereka. Begitu juga di bab sebelumnya, ini masuk dalam kategori yang pertama ya, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, yaitu mereka berkata ilmu agama ini tanpa ilmu dan tanpa belajar, bukan dari sumber yang benar. Di bab sebelumnya, kalau teman-teman yang pegang buku kan kita bahas ini bab halaman 94. Di bab halaman 9293-nya, bab tentang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, itu Syekh Muhammad mengangkat surah Al-An'am ayat 21. وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang yang aniaya itu tidak mendapatkan keberuntungan. Maksudnya mengarang-ngarang. Firman Allah ini maksudnya ini. Ya. Karena dia tidak punya ilmu, tidak belajar. Juga dalam firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 60. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Muka mereka menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Maksudnya ini bentuk perkataan kriteria pertama atau kategori pertama dari berkata tentang Allah tanpa ilmu adalah seperti ini. Mereka berbicara tentang agama Allah tapi nggak punya ilmunya. Juga banyak orang yang mengarang-arang hadis, sebagaimana disebutkan dalam Sahihain dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibi ala ghairi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku, kata Nabi SAW. Rasulullah bersabda, padahal sebenarnya tidak. Misalnya, tidaklah seperti berdusta atas orang selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku, membawa nama Nabi secara sengaja, ya, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di api neraka. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga masih mirip dengan lafaz ini. Lafaznya Imam Muslim berbunyi, Man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja dusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Maksudnya dipastikan dia masuk dalam neraka. Dan dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, secara marfu' beliau mengatakan, Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun bahwa ahlul kadhibin. Barang siapa yang mengatakan dariku suatu perkataan yang terlihat itu adalah dusta, maka dia salah seorang dari golongan orang yang berdusta. Hadis ini tentu hadis yang sahih. Baik teman-teman sekalian, ini yang pertama. Yang kedua, yang termasuk dalam berkata tentang Allah tanpa ilmu, yaitu menghina Allah. Menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya menghina? Contoh rinciannya. Di kriteria nomor 2 atau kategori nomor 2 ini adalah ada orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Ya, keyakinan orang tanpa ilmu. Dari mana dalilnya? Pernah dia lihat Allah punya anak? Dari mana dia bisa tahu mengatakan Allah punya anak? Ini Allah bantah dalam surah Maryam. Surah nomor 19. Ya. Dimulai dari ayat 88. Sampai 94. Saya minta teman-teman buka semua. Supaya ini diketahui bukan perkataan saya, tapi Allah yang membantah masalah itu. Dan ini bukan perkara ringan ini. Ya. Ini perkara yang sangat berat. Kalau berkata Allah itu memiliki anak. Dalam surah Maryam ayat 88-nya berbunyi, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Mereka berkata bahwasanya Allah, zat yang maha pemurah, memiliki anak. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Siapa yang berfirman ini? Allah. Allah sama sekali tidak mau dikatakan memiliki anak. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah mengambil atau mempunyai anak. Ayat 88, ayat 89-nya, sungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Ini tanpa ilmu. Tidak ada bukti Allah punya anak. Ayat 90-nya, Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah. Di atas kepala kita bisa lihat ini, langit hampir pecah. Karena ucapan itu, bumi bahkan bisa terbelah dan gunung-gunung runtuh. Karena berat sekali mengatakan Allah punya anak itu.
Ayat 91-nya, anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. 92-nya, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Ayat 93-nya, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihissalam adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, bukan anak Allah. Begitu juga ayat 94-nya Allah mengatakan laqad ahsahum wa addahum adda. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Sebagai seorang muslim kita menjelaskan masalah ini karena firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Nasrani mau berkeyakinan seperti kalian mereka, itu hak mereka, terserah. Tapi kita juga punya hak untuk menyampaikan. Kalau dalam pandangan agama kita sebagai seorang muslim, tidak boleh kita mengatakan Allah memiliki anak dan ini perkataan terhadap Allah yang tidak benar. Dan kita harus menegakkan ya amar ma'ruf nahi munkar. Ini kemungkaran, nggak boleh dibiarkan. Ya. Ka'ab al-Ahbar berkata, ghadibatil malaika wasta'aratil nar hina qalu ma qalu. Beliau mengatakan sungguhnya seluruh malaikat murkah ikut marah. Ya. Begitu juga api neraka bergejolak pada saat mereka mengucapkan perkataan mereka itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, laisa ahadun, atau riwayat lain laisa syai'un. Tidak ada seseorang atau tidak ada sesuatu pun asbaru ala adha, lebih sabar pada saat mendengar gangguan, sami'ahu yang dia dengar, minallah, dari Allah. Jangan lebih sabar daripada Allah. Memang apa ini yang sedang dibahas? Perhatikan baik-baik. Innahum la yad'una lahu walada. Sesungguhnya mereka menyatakan bahwasanya Allah punya anak. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tapi dari sisi lain, Allah masih memberikan mereka kesehatan dan Allah masih memberikan mereka rezeki. Berarti memang perkataan ini bukan perkataan main-main, perkataan yang sangat berat. Ini perkataan terhadap Allah yang tidak punya ilmu. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsir ayat ini, wa annahu la ilaha illahu. Ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak ada Tuhan ya, yang berhak disembah kecuali Dia. Wa annahu la syarikalah. Tidak akan pernah ada sekutunya. Wala nadhiralah. Tidak ada yang semisal dengannya. Wala waladullah. Tidak ada anak untuknya. Ya. Atau baginya. Wala sahibatullah. Dan tidak ada istri juga. Wala kafu'unlah. Dan tidak ada yang bisa menyamainya. Bal huwal ahadus samad. Tapi dia adalah zat yang berdiri sendiri, maha tunggal. Dan semua bergantung kepadanya. Allah juga mengingatkan, masih dalam surah Maryam, tapi kita mundur ayat 35-nya. Maka lillahi an yattakhidha min walad subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya tidak akan pernah mungkin Allah itu memiliki anak. Allah tidak butuh. Maha suci Dia. Kalau Dia menginginkan sesuatu, maka Dia hanya mengatakan jadi, maka jadilah perkara itu. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 116 sampai 117. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Ketahuilah miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun. Semua tunduk kepadanya. Itu 116. 117-nya badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia menciptakan, dia mengurus, dia mengawasi semua yang di langit dan di bumi, dan kalau dia ingin memutuskan satu perkara, maka dia hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Juga dalam surah An-Nisa, surah nomor 4, di ayat 171, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. An-Nisa 171 ya. Hai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan melampaui batas dalam agama kalian. Dan jangan pernah kalian mengucapkan terhadap Allah
kecuali yang benar. Innamal masihu Isa ibn Allah innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min fa'aminu billahi wa rusuli wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innama huwa ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Saya ulangi dari awal terjemahnya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya dan disampaikan kepada Maryam. Kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Dan dengan tiupan ruh darinya. N-nya besar kata ganti Allah, Allah yang meniupkan ruh itu. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dengan ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sungguhnya Allah Maha Esa dan Maha Suci dari Allah memiliki anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Jadi ini kriteria yang kedua ya, tentang masalah menghina Allah ya. Masuk dalam rinciannya adalah yang pertama, mengatakan Allah memiliki anak. Masih di kriteria yang kedua, di poin yang keduanya, kalau kita kasih di kriteria yang kedua ini adalah ada poin A, tadi mengatakan Allah punya anak. Poin B-nya di kriteria yang kedua adalah perkataan orang-orang Yahudi bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 64. Yang bunyinya Al-Ma'idah ayat 64 ya. Ini menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kayfa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu. Ya. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Dan mereka dilaknat, dihukum oleh Allah karena perkataan mereka itu. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, maksudnya pelit. Ya. Tangan Allah itu tidak memberi dan segala macam. Ya. Tidak demikian. Tapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan atau memberikan sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhanmu sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. C-nya, di kriteria yang kedua, tentang masalah menghina Allah adalah perkataan orang-orang munafik ya. Bahwasanya semua janjinya Allah dan Rasulnya itu dusta, palsu ya. Itu perkataan orang munafik. Bisa kita lihat di surah nomor 33 ya, surah Al-Ahzab ayat 12. Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 12 bunyinya wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik di zaman Nabi SAW dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya saja. Salah satu yang disebutkan oleh ulama tentang sebab turunnya ayat ini adalah pada saat di perang Khandaq Nabi SAW sempat memukul batu yang tidak bisa dihancurkan oleh sahabat, kemudian keluar cahaya yang sangat besar, terang, kemudian Nabi SAW bertakbir sampai 3 kali. Pukulan kedua juga percaya, pukulan ketiga juga percaya. Lalu beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa tadi yang kami lihat itu? Kata Nabi SAW, kalian melihatnya? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pukulan pertama Allah perlihatkan kerajaan umatku sampai, atau negeri Syam di tangan umatku. Kemudian yang kedua, Yaman di tangan umatku. Yang ketiga, yang kedua adalah Persia di tangan umatku. Yang ketiga adalah Yaman di tangan umatku. Maka apa kata orang-orang munafik? Muhammad sudah gila nih. Begitu dalam buku-buku sejarah. Masa seseorang di antara kita keluar buang hajat saja, ya? Jadi kalau meja ini adalah kota Madinah,
Di bagian selatan kota Madinah, misalnya kita anggap selatannya adalah bagian di depan meja ini, maka itu dibuat parit. Karena timur dan barat Madinah tidak bisa diserang. Dipenuhi dengan batu-batu hitam tajam berwarna hitam ya. Itu tidak mungkin pasukan menyerang Madinah. Ini pertahanan sendiri Allah berikan kota Madinah. Sangat luas. Dikenal dengan Hara Syarqi, Hara Gharbiyah di sana. Di bagian utaranya itu diberikan dengan negeri Syam. Ya, kalau telapak tangan saya ini adalah Jazirah Arab, maka di atas negeri Syam di utara, kemudian ada Madinah, ada Mekah. Madinah dulu lebih dekat dengan negeri Syam, lebih dekat dengan utara, kemudian Mekah di bawahnya, baru Yaman. Ya. Maka kalau orang Mekah mau menyerang Madinah harus dari selatan, dari bawah. Cuma dari situ aja dibuatlah parit di situ. Ya. Maka pada saat itu ada 10.000 pasukan Ahzab datang. Makanya dikatakan Al-Ahzab, jamak daripada hizib, kelompok-kelompok. Mereka datang, mereka mau menyerang Madinah dengan 10.000 pasukan kuda. Waktu itu, cuma ada 1.000 pasukan kekuatan muslimin. 1.000 orang laki-laki saja. Sisanya orang tua dan anak-anak, serta wanita. Tidak mampu mereka melawan. 1.000 lawan 10.000. Maka waktu itu orang-orang ketakutan, banyak orang ketakutan. Karena ini parit, di sebelah parit 10.000 pasukan kuda. Ya, mereka dari sekian banyak suku yang bergabung untuk merebut Madinah. Ringkas cerita, pada saat itu orang-orang munafik, banyak di antara mereka tidak ikut membantu menggali parit, tapi mereka ketakutan, sembunyi di rumah. Maka waktu Nabi SAW menjanjikan di perang itu, di saat lagi mereka ketakutan, pasukan Ahzab 10.000 depan mata mereka, 1.000 lawan 10.000 itu jauh sekali pemerintah, cuma 10% kota muslimin. Maka di saat itu Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, umatku akan menguasai negeri Syam. Umatku akan menguasai Persia. Ini semua negara-negara yang sedang berkuasa pada saat itu. Dan umatku akan sampai ke negeri Yaman, menguasai Yaman. Maka orang-orang munafik bilang, Muhammad sudah gila. Kita keluar buang hajat aja, nggak ada aman. Apalagi mau janji-janjikan seperti ini. Ini sebabnya mereka mengucapkan perkataan ini. Ya, mereka mengatakan bahwasanya yang dijanjikan Allah itu cuma tipu belaka saja. Maka gara-gara itu Allah pastikan, sebabkan itu Allah pastikan mereka kufur. Kekufurannya Allah jelaskan dalam surah At-Taubah. Surah nomor 9 kita bisa lihat ayat 65 sampai 66 ya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanya mereka, hai Muhammad, orang-orang munafik itu, kenapa kalian berkata-kata seperti itu? Ini cuma salah satu contohnya ya. Ayat ini turun umum, hampir semua perkataan orang-orang munafik itu menyinggung-nyinggung Nabi. Masa sih ngaku Nabi tapi nggak bisa begini, tapi nggak bisa begitu, selalu nyari-nyari masalah. Maka Allah menegur mereka dari ayat ini, ya, sambil mengatakan, dan jika kamu menanyakan kepada mereka kenapa mereka berkata seperti itu, tentulah mereka akan mengatakan sungguhnya kami hanya senda gurau dan main-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian selalu berolok-olok atau bercanda? Ayat 66-nya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertobat, niscaya kami akan mengadab golongan lain disebabkan mereka orang-orang yang berbuat dosa. Ini tentang orang-orang munafik tentunya ya. Jadi turun ayat ini menjelaskan tentang kekufuran mereka karena mereka berkata dan mengolok-olok ya, kalau janji-janji Allah dan Rasul itu palsu. Banyak contoh dalam masalah ini ya. Pernah Nabi SAW kehilangan unta di salah satu peperangan. Lalu Nabi SAW suruh sahabat nyari. Mereka mengatakan, tuh ngaku Nabi, untanya aja hilang, dia nggak tahu di mana. Maka Nabi SAW bilang, ada orang yang mengucapkan kata seperti itu. Dan saat ini kalian harus tahu, memang saya manusia biasa hanya menerima wahyu. Dan di saat ini juga turun wahyu menyampaikan kepadaku kalau unta kau dari lembah ini dan lembah itu carilah. Maka para sahabat mencari dan menemukannya itu. Orang-orang beriman tenang, tapi orang munafik selalu cari masalah saja. Memang dasarnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selepas sholat kita akan lanjutkan nanti kriteria yang ketiga, masalah memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah setelah itu kita akan buka pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan saja kita lanjutkan insyaallah di poin yang ketiga atau kriteria yang ketiga tentang masalah berkata terhadap Allah tanpa ilmu.
yaitu memprotes keputusan Allah. Memprotes keputusan Allah. Seperti misalnya, atau bisa dimasukkan dalam poin A-nya, menghina waktu. Menghina waktu. Allah gambarkan tentang keadaan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan menyesal di hari kiamat, disebutkan dalam surah Al-Jathiyah. Surah nomor 45 ayat 24. Surah nomor 45 ayat 24 yang berbunyi, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun." Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak akan ada yang membinasakan kita selain waktu. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidaklah hanya menduga-duga saja. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh sama sekali orang menyalahkan waktu, ya. Kenapa malam panjang sekali? Kenapa siang panjang seperti ini? Kenapa harus ada siang? Kenapa harus ada malam? Memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktunya cuma sedikit? Ya. Ini semua berarti menghina Sang Pencipta Allah yang telah menciptakannya. Dan itu disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru aw qallibu al-laila wan nahar. Artinya Allah azza wa jalla berfirman, aku disakiti oleh anak Adam, dia mencela waktu, padahal akulah pengatur waktu itu. Aku yang menciptakan dan mengaturnya. Akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Hadis riwayat Muslim nomor 6000. Jadi ini tidak dibolehkan. Dalam riwayat layatul lafaz lain kata Nabi SAW, qala Allah azza wa jalla, yu'dhini ibnu Adam yaqulu ya khaybatad dahr fala yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahr fa inni ana ad-dahru uqallibu laylahu wa naharahu fa idza syi'tu qabadtuhuma. Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, aku disakiti oleh anak Adam. Dia mengatakan ya khaybat ad-dahr, maksudnya ungkapan mencela, ya. Kenapa waktu begini gitu. Janganlah seseorang di antara kalian mengatakan kenapa waktu seperti ini atau mencela waktu, karena aku adalah pengatur waktu itu. Akulah yang telah membalikkan malam dan siang. Jika aku suka, aku akan menggenggam keduanya. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim tentang makna hadis ini di jilid 7 halaman 419 bahwa orang Arab dahulu biasanya mencela waktu ketika tertimpa berbagai macam musibah seperti kematian, kepikunan, hilangnya dan rusaknya harta benda dan lain-lain sebagainya dengan mengucapkan ya khaybatad dahr. Maka ungkapan ini mencela waktu. Oleh karena itu keluarlah atau disebutkanlah hadis ini. Jadi nggak boleh kita mencela waktu. Ini termasuk dalam penjelasan ini. Namun kalau seseorang mengatakan misalnya, saya hari ini letih sekali karena cuaca panas, ini nggak salah. Ini masih boleh, gitu kan? Seperti perkataan Nabi Lut alaihissalam dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 77, yang Allah menukil perkataan Nabi Hud, hada yaumun asib. Artinya ini adalah hari yang amat sulit. Ya. Itu boleh saja. Saya sudah lama mencari pekerjaan, belum diterima, belum mendapatkan pekerjaan. Kan itu membahas masalah waktu, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia mencela waktu, kenapa malam panjang, kenapa siang begini, kenapa panas sekali, ya, semua ini memprotes dia, niatnya memprotes Allah SWT, ini tidak boleh. Kita kalau kerja di satu perusahaan, protes atasan kita saja nggak boleh, malah bisa dipecat, apalagi ownernya. Bagaimana dengan Sang Pencipta langit dan bumi? Jadi tidak boleh. Baik, ini A-nya di poin yang ketiga, ya, memprotes keputusan Allah. Yang kedua, mencela demam, ya, penyakit demam. Dinukil dalam sebuah kisah bahwasanya ada seorang sahabiat Nabi namanya Ummu Sa'ib radhiyallahu anha.
Kebetulan pada saat itu Nabi SAW pernah menjenguknya waktu dia lagi sakit. Dan Nabi SAW tanya, ada apa denganmu wahai Ummu Saib? Kenapa badanmu bergetar seperti ini? Menggigil. Ya. Maka dia mengatakan, Al-humma la barakallahu fiha. Ini karena demam, semoga Allah tidak berkahi demam itu. Jadi sahabat ini menyalahkan demamnya. Dia baru sakit, menyalahkan orang sekarang flu, sakit kepala, menyalahkan penyakitnya. Apa kata Nabi SAW khusus masalah demam di sini, sedangkan demam yang dibahasnya, la tasubbil humma, jangan pernah engkau mencaci maki demam itu, fa innaha tudhibu khataya bani Adam, karena sungguhnya dia membersihkan dosa-dosa anak Adam, kama yudhibul kiru khabathal hadid, sebagaimana alat yang digunakan oleh pandai besi. Ya, bisa menghilangkan karat-karat yang ada pada besi itu sendiri. Jadi ini termasuk ada larangan, ya, tidak dibolehkan mencaci maki ya, demam itu sendiri. Ini juga masuk dalam umumnya penyakit secara umum, tidak boleh kita caci maki. Penyakit secara umum pun tidak boleh dicaci maki secara umum, ya. Kemudian juga masuk dalam masalah ini adalah tidak boleh mencaci maki angin berhembus. Kata Nabi SAW, la tasubbur rih, hadis riwayat Tirmidzi, jangan kalian caci maki angin itu sendiri, dilarang. Karena umumnya angin itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rahmat. Bushra baina yaday rahmati, kata Allah. Setiap kali ada angin terhembus, ya, itu orang bisa bernafas, ya. Kita tidak bicara angin ribut, ya, itu berarti siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau angin secara umum bagus, baik, ya. Begitu juga dia memudahkan ternukilnya atau antara pohon-pohon, ya, supaya bisa berbuah. Ternukilnya apa yang dikandung oleh pohon yang jantan ke pohon yang betina misalnya. Dengan angin juga membawa awan, memindahkan sehingga hanya turun hujan di satu tempat. Jadi banyak sekali manfaatnya, dan Nabi SAW melarang. Itu masuk dalam masalah ini. Masuk juga dalam masalah ini tentunya tidak boleh menghina secara umum semua jenis musim-musim yang Allah ciptakan. Musim dingin, musim panas, musim kemarau, musim gugur. Walaupun kita di Indonesia cuma 2 musim kan gitu, hujan dan musim panas. Tapi di beberapa negara sampai 4 musim. Ini semua pasti dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan. Ini tidak boleh dicaci maki. Tugas kita ya udah menerima, lalu kita menikmati saja apa yang Allah berikan itu. Kita bisa buat program-program gitu kan. Di beberapa negara yang turun salju, mereka nikmati saya salju itu walaupun dingin. Mereka bermain ski, mereka menikmati saja gitu kan. Tidak ada masalah, kita nikmati musim dingin, musim panas, semuanya kita tidak boleh caci maki. Ini masuk dalam masalah larangan. Begitu juga dengan mencaci maki hewan-hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kok hewan itu buruk sekali mukanya misalnya. Ya. Mungkin karena bagi dia buruk. Mungkin kulitnya, mungkin bentuk rupanya. Tapi di situ kata ulama justru ada keajaiban ciptaan Allah SWT. Allah bisa ciptakan manusia sangat tampan, Allah ciptakan juga yang sangat jelek. Sangat cantik, sangat jelek. Untuk menunjukkan ini Allah bisa menciptakan dengan apapun yang Allah inginkan. Bukan untuk dihina itu. Bukan untuk dihina. Bahkan teman-teman sudah tahu belum? Kalau kita itu dilarang mencaci maki syaitan. Syaitan kan musuh manusia, tidak boleh dicaci maki. Kita boleh berlindung dari syaitan, tapi nggak boleh kita caci maki. Ya. Itu disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad nomor 21.133. Dan Abu Dawud juga sebutkan nomor 4.984. La taqul ta'isa syaitan. Jangan pernah kamu mengucapkan celaka syaitan. Ini ada sebabnya ya. Karena ada satu sahabat, rupanya dia pada saat membonceng Nabi SAW, untanya sempat tersentuh batu kakinya, terus jatuh. Gitu kan. Maka dia bilang, sahabat ini mengatakan, celaka syaitan. Dia tidak mau salahkan untanya, dia tidak mau salahkan dirinya, dia bilang celaka syaitan. Mungkin secara akal manusia, mungkin orang pikir, oh syaitan kan memang pengganggu manusia, penyesat manusia, bilang aja celaka syaitan. Apa kata Nabi SAW? La taqul ta'isa syaitan. Jangan kau ucapkan celaka syaitan. Syaitan ini jelas-jelas mencelakakan manusia. Gak boleh kita caci maki nih.
Kata Nabi SAW merasanya, فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ. Karena kalau kau ucapkan itu, justru syaitan makin membesar hingga dia seperti seukuran rumah, kata Nabi SAW. وَيَقُولُ بِقُوَّتِي. Dan dia akan mengatakan, oh ternyata dengan kekuatanku berhasil orang ini jatuh. Padahal sebenarnya bukan karena syaitan, tapi karena dicaci maki, dia bangga dengan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita berlindung dari syaitan. Itu betul. Kita bilang, a'udzubillahi minasyaitan. Nggak usah caci maki syaitan. Itu apa habisin? Ini syaitan memang ini ganggu saya, memang kurang ajar. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Emangnya syaitannya bisa balas caci maki juga kita? Kan nggak mungkin. Kalau syaitan nampak kita bisa tonjok-tonjokan sih bagus, ya. Tapi tidak nampak, untuk apa dicaci maki? Ada orang sengaja gangguin kita, tarik, suruh kita berzina, kita melawan, itu lain. Tapi syaitan kan tidak nampak. Untuk apa marah-marah sama dia? Antum aja yang berlindung kepada Allah, ya. Karena kata Nabi SAW, walakin kul bismillah. Tapi selalulah bilang bismillah. Fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla dzubab. Karena kalau kau baca bismillah, maka syaitan itu akan jadi kecil seperti lalat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad. At-Tahawi menjelaskan hadis ini, nahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu dzalika mawqi'u lisyaitan. Rasulullah SAW melarang sahabat ini mengucapkan karena ucapan itu membuat syaitan bangga. Anna dzalikal fi'l kana minhu, karena perbuatan itu seakan-akan dari dia, padahal sebenarnya bukan dari syaitan. Walam yakun minhu. Dan tadi ya tersentuhnya kaki unta itu ke batu sehingga akhirnya jatuh, hampir jatuh, ya. Itu bukan perbuatan syaitan. Tapi karena orang nisbatkan ke syaitan, dia jadi bangga. Oh ternyata saya bisa begitu dan begitu. Ya. Karena banyak orang membesar-besarkan syaitan, ya. Padahal syaitan itu lemah. Kata Allah SWT, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu lemah. Kalau syaitan kuat kira-kira teman-teman, antum masih bisa duduk sini belajar? Hah? Masih bisa kita sholat? Bisa kita puasa? Haji dan umrah? Nggak bisa. Diikat leher kita semuanya. Tapi saking lemahnya, dia cuma bisik. Jadi kalau ada yang mengatakan syaitannya kuat nih, bukan, dia yang kuatkan syaitan itu. Ini kebodohan, ya. Kemudian dikatakan, anna dzalika fal kana minhu wa lam yakun minhu. Itu perbuatan dikira dari dia, padahal sebenarnya bukan dari dia. Inna ma kana min Allah. Tapi itu ujian dari Allah. Wa amarahu an yakuna makana dzalika, dan Nabi SAW memerintahkan sahabat ini untuk menggantikan perkataannya tadi bismillah dengan nama Allah, hatta la yakuna inda syaitani annahu kana minhu indahu fi dzalika fi'l. Dan itu tujuannya agar ya dengan menyebutkan nama Allah, maka Allah akan perbaiki nanti keadaan itu, masalah keselio, masalah segala macam gitu, dan agar syaitan tidak sehingga syaitan tidak menganggap bahwa kecelakaan darinya dan dia memiliki peran dalamnya. Ini berarti menandakan adapun ujian-ujian yang datang itu Allah Subhanahu wa taala menguji hamba, itu syaitan aja nggak boleh, apalagi yang lainnya. Ya, jadi semua ini di sekitar kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya namanya juga tidak boleh menghina tumbuh-tumbuhan, tanah, ya. Semuanya, air, apa saja. Tidak boleh. Kita harus selalu menghormati semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditulisi surat oleh Amr bin As radhiyallahu anhu untuk minta agar air Sungai Nil dialirkan. Air Sungai Nil dialirkan ke tengah-tengah masyarakat Mesir. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya pamit untuk membuat aliran air. Padahal sebenarnya ini bisa saja dia sebagai gubernur di Mesir bisa saja ambil keputusan, tapi pada saat itu betul-betul mereka faham wajib patuh pada pemerintah luar biasa, pemimpin. Maka mereka izin. Lalu Umar bin Khattab jawab, wahai Amr, setelah salam, sesungguhnya saya khawatir kau bebankan tanah di atas kemampuannya. Di masa itu orang pikir bagaimana itu, orang tidak berpikir tuh tanah bisa dibebankan semampuan. Tapi mungkin sekarang dengan ilmu dan teknologi kita jadi tahu, oh ada tanah yang tidak bisa menampung beban, ada yang tanah bisa menampung beban dan segala macam jenis-jenisnya. Sekarang memang dulu orang tidak tahu. Tapi ini bentuk kasih sayang dia kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sabda Nabi SAW sebagai penutup yang berbunyi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kasihanilah yang ada di bumi maka yang di langit akan kasihani kalian. Maka itu semuanya berlaku umum. Berlaku umum. Masih ingat kan yang ada hadis tentang memberikan minum anjing, akhirnya orang dimaafkan, seorang pelacur dan juga seorang laki-laki yang lain. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah di hewan-hewan kami dapat pahala?
Kata Nabi SAW, di setiap denyut nyawa kehidupan ada pahala. Begitu juga tentang pohon. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang menanam pohon, kemudian ada yang bernaung di bawahnya atau mengambil manfaat dari manusia, jin, hewan-hewan, kecuali akan jadi pahala buat dia. Orang kedinginan, orang betul dari hujan, betul dari panas misalnya, itu jadi pahala semua. Burung datang buat sarang di situ, makan daunnya, makan buahnya. Jin pun yang kita tidak nampak bisa mendatangkan pahala buat kita. Ya, jadi semua ini bisa jadi sumber pahala. Ya, jadi jangan sampai kita lalai dari masalah ini tentunya. Baik, itu saja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.